Ya, itu tadi bagaimana implementasi segitiga datar atau segitiga planar dalam praktek pembahasan dalam kajian ilmu falak. Kita sekarang akan menginjak pada satu pembahasan tentang segitiga bola. Kalau segitiga datar atau segitiga planar itu berada di bidang datar, tapi kalau segitiga bola ini berada di bidang bola. Semisal seperti ini, ketika ada 3 lingkaran besar, kita ingat dulu yang dimaksud lingkaran besar itu lingkaran yang melewati pusat bola itu. Semisal ini 1, kemudian ini yang kedua, ini ada 1 titik di sini, ada 1 titik di sini, kemudian ini dihubungkan dengan lingkaran besar lagi. Ada 3 lingkaran besar, 1, 2, 3. Ketiganya saling berpotongan di bidang bola, maka nanti akan membentuk sebuah segitiga bola namanya. Nah, dalam aturan segitiga bola ini ada aturan umum yang sudah masyhur atau sudah banyak diketahui. Ada aturan sin, ada aturan cos. Kalau dalam kaidah matematika banyak ya kaidah-kaidah seperti ini. Pertama aturan cos misal. Ini semisal kita perjelas gambarnya. Ini titik A, B, C. Sudutnya ABC, kemudian sisinya di depan ini A, ini B, ini C. Kalau kita perjelas gambarnya misal seperti ini. A, B, C. Ini semisal anggap saja ini merupakan perbesaran dari gambar ini, meskipun tidak sama persis. A, B, C ini sisi A, B, C. Dalam aturan cos ini, semisal kita nyari sisi A ini, cos A sama dengan kemarin saya katakan cos suatu sisi itu adalah cos sisi yang menghimpit tambah sin sisi yang menghimpit kali cos sudut yang menghadap itu. Berarti cos A sama dengan cos sisi yang menghimpit. Cos B cos C tambah sin B sin C kali cos A. Yang menghadap ini kan A besar. Ini kalau cos A. Kemudian kalau cos B, kalau yang dicari ini maka cos A cos C tambah sin A sin C kali cos B. Cos A cos C tambah sin A sin C kali cos B. Kemudian kalau cos C misalnya yang kita cari, cos C sama dengan cos A cos B sin A sin B kali cos C besar. Oke, ini aturan cos. Ini paling dasar, harus kita hafal. Kemudian ada aturan sin. Sin A per sin A besar sama dengan sin B per sin B besar sama dengan sin C per sin C besar. Taruhlah kita ambil dua ini. Sin A per sin A besar sama dengan sin B per sin B besar. Itu nanti kalau dibalik bisa seperti ini. Sin A per sin B sama dengan sin A besar per sin B besar. Nah ini nanti
bisa kita pakai dalam menguraikan rumus arah kiblat itu. Termasuk kalau semisal sin B per sin C kecil sama dengan sin B besar per sin C besar. Kita ambil yang sisi sebelah sini, semisal ini kita taruh sini, maka ini nanti naik ke sini kan gitu. Nah, itu bisa dipahami ya. Seperti ini. Ini aturan dasar. Aturan dasar tentang segitiga bola. Ada aturan cos, kemudian ada aturan sin. Baik, kemudian kita akan coba praktekkan aturan cos ini dalam contoh semisal di yang pertama ini persoalan elongasi. Pertama, masalah elongasi. Kita sering mendengar kata elongasi itu ketika kita membahas misal tentang imkanur ru'yah, kriteria imkanur ru'yah mabims, apalagi kriteria imkanur ru'yah yang muncul belakangan ini. Elongasi itu menjadi satu variabel yang cukup signifikan untuk mengetahui apakah hilal itu bisa atau mungkin dilihat atau tidak. Dalam kriteria imkanur ru'yah mabim, semisal hilal itu bisa dilihat minimal ketika ketinggiannya 2 derajat, elongasinya 3 derajat, umur hilalnya 8 jam. Jadi 238 itu. Kalau kita gambarkan dalam tata koordinat bola langit itu, yang dimaksud elongasi itu seperti ini. Anggap saja ini sudah bulat yang sempurna gitu ya. Kita menggambar dengan benar meskipun nggak bagus gitu. Pusat bolanya di sini. Ini semisal kita di koordinat horizon. Berarti lingkaran dasar utamanya adalah lingkaran horizon. Di lingkaran horizon nanti ada titik utara, ada timur, selatan, barat. Oke. Azimut dihitung dari titik utara gitu ya. Lingkaran dasar utamanya ini lingkaran horizon. Kemudian lingkaran dasar keduanya ini di atas ini ada titik zenit, bawah ada titik nadir. Dari lingkaran dasar utama ditarik ke kutubnya, yakni ke zenit, itulah nilai dari ketinggian benda langit, ya kan? Altitude atau ketinggian. Jadi dari sini ke sini ketinggian. Semisal ada hilal atau bulannya, semisal posisinya di sini. Ini ufuknya dari sini. Semisal ketinggiannya 6 derajat. Di sini. Posisi hilal di sini. Saya pakai kata bulan saja ya. Karena ini kan ufuk sebelah timur. Kalau hilal kan sebelah barat. Pokoknya bulan di sini posisinya. Kemudian misal matahari di waktu yang bersamaan posisinya di sini. Elongasi itu nggak harus ketika ru'yah ya. Setiap saat tuh antara bulan dan matahari pasti punya nilai elongasi. Elongasinya berapa? Dan itu tidak hanya ketika ru'yah gitu. Sama mengatakan ketinggian bulannya berapa. Untuk mengatakan ketinggian bulan kan nggak harus ketika ru'yah gitu. Matahari semisal di sini posisinya, ketinggiannya semisal ini 2 derajat. Ini sini lingkaran besar, ini ke sini juga lingkaran besar. Kemudian ini dihubungkan dengan satu lingkaran besar lagi sini misalnya. Jadilah segitiganya segitiga bola. Karena ini kalau dirunut seperti ini lingkaran besarnya, lewati pusat bola gitu kan.
Nah, jadinya segitiga bola. Yang dimaksud elongasi itu, ya ini jarak antara bulan dan matahari. Kalau kita mengatakan elongasi bulan dan matahari, berarti jarak sini. Dah, kita kembali lagi kepada konsep segitiga bola tadi. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Sisi A, B, C. Dalam konteks ini elongasi yang kita cari adalah titik C. Sebelumnya ada yang ingat rumus elongasi? Rumus elongasi, cos elongasi gitu loh. Cos elongasi sama dengan sin tinggi bulan kali sin tinggi matahari tambah cos tinggi bulan kali cos tinggi matahari kali cos beda azimut. Nah, beda azimut. Ya, kita coba rumus ini kita buktikan apakah benar atau sesuai atau tidak dengan teori segitiga bola tadi itu. Ini ceritanya kan rekaman ulang gitu ya. Ya, ceritanya itu rekaman ulang gitu ya. Jadi kita sedang mencari sisi C ini gitu kan. Kita coba pakai teori tadi itu, teori segitiga bola. Pakainya berarti rumus cos C gitu ya. Cos C sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B kali cos C besar. Ini C kecil. Oke. A di sini apa? Ini sampai ufuk sini nilainya 90. Sedangkan dari ufuk atau dari lingkaran horizon ke benda langit ini adalah nilai dari H matahari. Maka dari sini ke sini adalah 90 dikurangi H matahari. A berarti 90 kurangi H matahari. Kemudian B itu apa? B itu dari sini ke sini 90. Nah, ini ke sini adalah ini ke sini H bulan. Maka dari sini ke sini adalah B 90 dikurangi H bulan. Nah, itu B. Yang kita cari C elongasi. Kemudian sudut ini itu apa? Sudut ini. Kita kan mau nyari ini, maka minimal tahu sudut yang ngadep ke sisi itu. Sudut ini adalah beda azimut. Kalau ini ke sini, azimutnya semisal ini kan timur. Selatan ini semisal azimutnya 135 semisal. Utara, timur, selatan. Selatan 180, timur 90. Ini berarti 135 semisal. Ini di sini 110 semisal. Maka sudut ini itu beda antara nilai azimut ini dan azimut ini. Sehingga sudut ini adalah nilai beda azimut. Jadi C besar ini adalah beda azimut. Udah kita masukkan ke dalam teori tadi. Cos C sama dengan cos A. A-nya cos 90 kurangi H matahari kali cos B-nya itu 90 kurangi H bulan. Tinggi bulan tambah sin A 90 kurangi tinggi matahari kali sin 90 kurangi tinggi bulan kali cos beda azimut. Nah. Cos 90 kurangi tinggi matahari. 90 kurangi tinggi cos 90 kurangi tinggi matahari. Kita mengatakan cos 90 kurangi 60
atau cos 90 kurangi 30 itu nanti nilainya akan sama dengan sin 30. Nah, jadi cos 90-nya ini dihilangkan diganti sin. Nah, gitu. Begitu juga sebaliknya. Sin 90 kurangi 60 itu nanti akan sama dengan cos 60. Jadi sin 90-nya dihilangkan. Nilainya akan sama. Sin 90 kurangi 60. 90 kurangi 60 kan 30. Sin 30 berarti 0,5 kan gitu. Cos 60 juga 0,5. Hasilnya sama. Nah, ini perlu difahami terlebih dahulu. Nah, dari rumus ini kemudian cos 90 kurangi H matahari itu berarti sama dengan sin H matahari kali cos 90 kurangi H bulan. Berarti sin H bulan. Tambah sin 90 kurangi H matahari berarti cos H matahari kali sin 90 ini jadi cos H bulan, kemudian dikali cos azimut, cos beda azimut. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Kalau saya tulis ulang, ini saya tulis ulang ke bawah sini, kita bandingkan cos C atau elongasi jadinya cos elongasi sama dengan sin H matahari kali sin H bulan tambah cos H matahari kali cos H bulan kali cos beda azimut. Sama enggak? Kalau cuma urutan ini bisa dibalik. H matahari dan H bulan sama saja gitu. Ini bisa kemudian ditulis seperti ini juga sama. Cos E sama dengan sin H matahari sin H bulan. Urutannya sin H bulan juga bisa. Sin H bulan kali sin H matahari tambah cos H bulan kali cos H matahari kali cos beda azimut. Artinya apa? Artinya rumus ini tadi sama dengan hasil analisa kita pakai teori segitiga bola tadi. Dari sini kita bisa menyimpulkan asal usul rumus segitiga, asal usul rumus elongasi ya seperti ini. Mengakomodir teori segitiga bola. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi kita bisa membuktikan bahwa rumus elongasi itu mengakomodir atau memakai teori dalam segitiga bola itu. Dalam hal ini yang dipakai aturan kosinusnya. Paham ya?